Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Ini merupakan materi yang terdapat di kelas 9. Tujuan pembelajaran yang terdapat pada materi kali ini yaitu 1. Siswa diharapkan dapat menyimpulkan struktur teks pidato persuasif dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang struktur pidato persuasif. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan pidato. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian juga, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang A ada salam pembuka. Salam pembuka, sebagai contoh kita bisa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera bagi kita semua. Yang B, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan yang paling bawah. Contoh, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seangkatan kami kelas 9. Yang C, ada ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dirinya dan juga para tamu undangan bisa berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri dan berkumpul di acara yang berbahagia ini. Nah, itu ya bagian yang pertama, bagian pembuka pidato. Yang kedua, masuk kepada isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagian penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang A, kesimpulan secara ringkas. Yang B, permintaan maaf kepada pendengar. Dan yang C adalah salam penutup. Nah, itulah struktur yang terdapat pada pidato persuasif. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada pembukaan pidato, yang kedua ada isi pidato, dan yang ketiga ada penutup pidato. Selanjutnya, kita masuk kepada kaidah kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama ada penggunaan kalimat aktif.
Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada predikat. Krida Laksana menyebutkan kalimat aktif sebagai klausa aktif, yaitu klausa transitif yang menunjukkan bahwa subjek mengerjakan pekerjaan dalam predikat verbal atau predikat yang mengkategorikan kata kerja. Contoh, Aini membaca buku di perpustakaan. Contoh selanjutnya, Sulaiman menggembala kambing. Yang kedua, penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak memiliki makna leksikal atau makna kamus. Kata tugas meliputi preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, artikula atau kata sandang, interjeksi atau kata seru, dan partikel. Yang ketiga, penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contoh, suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, menyayangi, bangga, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Contoh, ada kata habitat, ekosistem, populasi, itu tergabung di dalam ilmu biologi. Terus selanjutnya ada arus listrik, elektron, dan frekuensi, itu tergabung dalam bidang keilmuan fisika. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penggunaan kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibenarkan. Kata benda menurut jenisnya ada dua. Yang pertama, kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuk fisiknya. Contoh, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, ada kata benda abstrak. Adalah kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya. Contoh, kebahagiaan, kesedihan, dan lain-lain. Nah, itulah kaidah kebahasaan yang terdapat pada pidato persuasif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.